Halo Sobat RRI, hashtag Indonesia Cemas masih terus membayangi, apalagi jika melibatkan generasi muda. Baru-baru ini masyarakat Indonesia dikagetkan dengan sebuah kasus anak di bawah umur, generasi muda mengakhiri hidupnya karena kasus percintaan. Lalu apakah kita bisa betul-betul menyongsong Indonesia Emas 2045 di tengah kecemasan permasalahan mental saat ini? Saya Silvian Sori menghadirkan Orkestra Obrolan Kesehatan Terpercaya Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas. Dalam kesempatan hari ini kita akan tanyakan kecemasan masyarakat kepada psikolog klinis Madya Aminah Hospital, Mira Permatasari Purnama MPSI. Mbak Mira, apa kabar, sehat? Halo Mbak Silvi, sehat. Alhamdulillah. Menghela nafas ya kan? Itu tanda cemas berarti? Ya, cemas itu dialami semua orang sih. Jadi gak apa-apa sebetulnya ya? Normal ya? Ya, cemas, sedih, marah dalam batas normal itu semuanya masih wajar. Masih wajar. Oke. Tapi cemas gak sih Mbak Mira kalau kita memikirkan Indonesia Emas 2045 nih? Oke, harusnya jangan ya. Harusnya jangan cemas ya. Artinya Indonesia Emas itu kan kita menyongsong Indonesia yang lebih baik ya. Kemudian perekonomian yang lebih baik, keadaan yang lebih baik. Tentu membutuhkan sumber daya manusia nih yang sehat ya, bukan cemas tapi siap ya untuk menyongsong Indonesia Emas itu. Jadi ya itu yang mungkin harus kita pikirkan ya. Gimana nih supaya generasinya jadi generasi yang sehat mental. Nggak hanya sehat fisik tapi juga sehat mentalnya. Kalau sehat fisik programnya sudah banyak begitu ya. Okay. Kesehatan mental juga harus ditopang oleh seluruh masyarakat tentunya. Masih banyak stigmanya padahal ya kalau kesehatan mental ya. Nah, kalau Bu Mira tadi di awal mengatakan ya cemas itu wajar, semua orang bisa cemas. Bahkan saya podcast kali ini agak cemas nih. Tangan keringet dingin ya kan. Kaki nggak berhenti getar. Tapi sebetulnya gejala yang perlu diwaspadai gimana sih? Oke, cemas dan kecemasan, gangguan kecemasan itu memang suatu hal yang berbeda ya. Kalau cemas itu mungkin kita menghadapinya, misalnya cemas mau ujian nih, atau cemas podcast pertama nih gitu kan. Terus cemas mungkin menghadapi calon mertua misalnya kan. Duh gimana nih, sudah oke belum gitu kan. Cemas itu kan sebenarnya respon seseorang terhadap stres atau tekanan ya. Dalam batas yang wajar, dia masih, dan kita akhirnya melakukan sesuatu. Kita mempersiapkan sesuatu, berarti aku harus dandan yang well nih, mau ketemu mertua, atau aku harus belajar nih supaya nilaiku baik. Artinya kan itu tekanan yang membuat kita melakukan sesuatu yang lebih baik, ya, mempersiapkan, artinya gitu. Itu artinya kita cemas, dan itu wajar dialami oleh seseorang atau individu. Tapi beda dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu sifatnya terus menerus dan biasanya sudah mengganggu aktivitas kita. Oke. Contohnya misalnya gangguan cemas itu misalnya dia sampai takut bertemu dengan orang banyak. Itu namanya sudah gangguan kecemasan, namanya fobia sosial misalnya seperti itu. Atau mungkin dia takut cemas saat disuruh bekerja karena mungkin di pekerjaan dia mengalami tekanan-tekanan yang sudah melewati batas kemampuannya. Nah, itu perbedaannya cemas dan gangguan kecemasan. Itu yang mungkin di awal harus kita pahami dulu nih. Ada beda antara cemas dan gangguan kecemasan. Kalau bisa saya tarik kesimpulan, ketika kita bisa mengatasi cemas itu, kemungkinan tidak ada gangguan kecemasan. Iya. Jadi kalau kita cemas yang tadi kita berarti aku harus belajar nih, aku harus ini, itu artinya kita masih bisa mengendalikan dengan cara-cara yang kita lakukan sendiri ya. Tapi kalau gangguan kecemasan biasanya gejala yang muncul juga sudah, contohnya nih seperti pusing, panik, kemudian kita menghindari situasi yang membuat kita cemas itu. Jadi kita nggak mau kerja nih, nggak mau berangkat kerja, atau kita jadi nggak mau ke sekolah. Nah, itu sudah gangguan kecemasan. Artinya kan sudah mengganggu nih. Kalau terus menerus kita nggak sekolah jadinya apa dong? Iya kan? Ya. Terus menerus kita nggak berangkat kerja kan jadi dipecat lama-lama kan, nanti gitu. Penilaian kinerjanya nggak baik. Nah, itu gangguan kecemasan. Jadi kalau sudah ke gangguan kecemasan artinya kita akan membutuhkan bantuan profesional. Tapi kalau masih cemas, kita masih bisa tuh nafas sendiri, kita melakukan relaksasi sendiri seperti itu. Oke, jadi kalau memang sudah merasa mengganggu aktivitas sehari-hari,
harus nih ke tenaga profesional. Betul. Jadi kalau kita sudah coba nih, biasanya kalau klien datang gitu ya, terus mengeluhkan cemas gitu, tapi kalau dia masih, kita lihat nih dia mampu nggak memberdayakan dirinya, kita menilai kan, kita melakukan assessment kepada klien, kita menilai nih orang mampu nggak ya, klien ini mampu nggak memberdayakan dirinya nih, ya kita lihat kemampuannya. Kalau bisa, biasanya kita latih dia untuk belajar mengatasi cemasnya dulu, tapi biasanya kita evaluasi 2 minggu. Kalau cemas itu masih dan semakin memburuk, kita arahkan ke psikiater misalnya seperti itu. Masih banyak Mbak Mira, atau mungkin saya tanyakan, saat ini usianya semakin menurun nih yang punya gangguan kecemasan. Usianya justru Mbak Sylvie di usia quarter life ya. Jadi 19, 20 dewasa awal. Ya, jadi peralihan nih dari remaja. Remaja kan batasnya 19 tahun ya kalau menurut WHO. Nah, dari situ 19, 20 klien itu kebanyakan sekarang usianya 20 sampai 24, 25 tahun. Padahal kalau kita tarik mundur Mbak Mira, di usia kita seusia kayak gitu kan masih happy-happynya ya kan, masih mengenal diri. Apa sih sebetulnya kalau dari pandangan Mbak Mira, kenapa usianya semakin turun nih? Nah, ini berawal dari pasca COVID ya. Betul. Pasca COVID kita terpapar media sosial ya, gitu. Terpapar media sosial. Nah sekarang setelah COVID berlalu, media sosialnya semakin kan. Dan yang sekarang mungkin kalau dulu lebih ke edukasi COVID dan lain-lain ya, pembelajaran pakai media sosial ya, pakai gadget. Kesini media sosial itu pengaruhnya tidak semuanya sih negatif, tapi yang muncul di media sosial itu apa Mbak Sylvie? Lifestyle ya, lifestyle, kemudian apalagi pencapaian gitu ya, pamer kehidupan. Ya kan, jadi tekanan-tekanan. Jadi kalau zaman saya ya mungkin ya, zaman saya dulu tekanan itu mungkin hadirnya dari orang tua ya. Kalau sekarang tekanan itu justru dari orang yang bahkan nggak kita kenal. Iya sih. Betul kan? Betul. Gitu. Jadi tekanan itu justru hadirnya dari media sosial, dari pencapaian orang, dari si A yang tampil perfect misalnya seperti itu. Pekerjaannya, usia segini sudah mencapai ini ya gitu. Oke, jadinya membandingkan ke diri sendiri berarti ya Mbak Mira ya. Membandingkan diri, kok aku masih kayak gini. Padahal di dunia maya apakah semuanya itu real? Iya. Gitu, karena biasanya kita tampilkan ya yang paling baik dari diri kita ya kan. Kalau foto 100 mungkin yang diambil 1 gitu. Gitu. Jadi media sosial itu pengaruhnya cukup besar sih kalau dari pengalaman ya. Di saat kita akhirnya jadi tadi compare diri kita dengan orang lain. Betul. Jadi nggak perlu cemas ya pemirsa YouTube RRI Semarang kalau melihat Instagram, TikTok temennya yang mungkin pencapaian hidupnya sudah jauh lebih baik, ya real life sama sosmed itu pasti berbeda jauh. Ketika orang tua saat ini, Mbak Mira, jadi kan punya peran penting ya untuk mengatasi atau mungkin bisa aware terhadap gangguan kecemasan. Gejalanya seperti apa ketika mungkin anaknya sangat tertutup kepada orang tuanya? Melihatnya seperti apa? Ya, kita kalau mengamati anak ya, mengamati anak itu tentu ya sebagai orang tua khawatir ya kalau nanti media sosial mempengaruhi pergaulan di luar seperti apa. Tapi mungkin yang pertama kali kita amati adalah perubahan perilaku dan emosinya. Ada nggak itu? Gitu. Kalau ada perubahan emosi yang tadinya dia anak yang cukup ceria, tiba-tiba gitu ya. aktif, tiba-tiba dia menarik diri, banyak waktu di kamar seperti itu. Nah itu kita sebagai orang tua harus mencari tahu ya. Terus ada perubahan perilaku nih, yang tadinya dia sekolahnya tidak ada masalah, misalnya kemudian berangkat sekolah ya isi aja dia berangkat, gitu. Tiba-tiba dia aku nggak mau sekolah, aku nggak mau sekolah lagi di situ. Nah, ada perubahan perilaku. Sering mungkin membantah dengan kata-kata yang agresif gitu ya, agresif verbal gitu. Nah itu kita sebagai orang tua harus mau tidak mau kita harus introspeksi diri juga ya gitu. Kita nggak bisa terus menyalahkan anak nih, kenapa nih kamu pasti ini gitu kan orang tua. Tapi sebagai orang tua kita juga harus introspeksi. Ada yang salah nggak dari aku nih gitu? Apakah waktuku cukup buat anak misalkan gitu kan? Apakah aku sudah cukup meluangkan waktu untuk ngomong sama dia, atau oh iya ya aku memang kurang misalnya seperti itu, atau nanti kita ya
mungkin ada yang salah dari caraku bicara sama anakku, mungkin seperti itu Mas. Introspeksi memang Betul. harus dilakukan. Kalau kita ambil case Mbak Mira yang menggemparkan Indonesia selama dari 2024 sampai 2025, salah satu anak seorang artis, ya kan? Saya sebutnya berarti orang tuanya NM, ya kan? Itu termasuk gangguan kecemasan tidak ketika bertemu dengan orang tuanya saja seperti itu, atau menjauhi lingkungan dalam hidupnya dan akhirnya memilih untuk kehidupan yang lain, termasuk gangguan kecemasan tidak? Kalau untuk mendiagnosa tentu bukan perlu ngobrol ya. Perlu assessment langsung, perlu kita melihat klien itu secara komprehensif ya. Tapi di situ ada gangguan emosi dan gangguan perilaku. Kalau kita amati ya dari pemberitaan, dari apa, dan ada sesuatu yang kompleks ya sifatnya ya, karena itu melibatkan ibu dan anak kan gitu. Oke, jadi sebetulnya yang nggak mau ya pada akhirnya jangan sampai seperti itu gitu ya Mbak Mira ya. Kita harus mau belajar. Orang tua tidak berhenti untuk belajar. Nah, kalau saya pribadi, ketika saya merasa ada sedikit kecemasan dan akhirnya saya menarik diri begitu, apakah itu diperbolehkan atau mungkin saya harus menuju ke tenaga profesional untuk bisa menghilangkan kecemasan tersebut? Kita lihat dulu stresornya nih ya. Sebenarnya menarik diri itu kita harus, karena kan kata-kata ini juga bahaya ya kalau tidak didefinisikan dengan jelas. Artinya kita membuat barrier, artinya kita menentukan batasan atau kita menarik diri, benar-benar kita nggak mau lagi berhubungan sama orang itu gitu kan. Artinya sejauh mana sih kita, artinya misalnya ini kita berada di lingkungan yang toksik gitu kan sekarang kan, lingkungan betul. Ya lingkungan toksik di misalnya pertemanan nih, circle-circlean di sekolah mungkin atau di kantor kan seperti itu ya. Saat kita merasa memang kita sudah tidak punya value yang sama, ya tidak punya value atau nilai yang sama dengan circle ini, circle A dan B misalnya gitu. Kita sebenarnya punya hak kok untuk membuat boundaries ya, batasan. Pertahanan berarti ya. Batasan sejauh mana sih aku berinteraksi dengan mereka gitu. Jadi tidak harus, bukan artinya kita jadi people pleaser ya, kita yaudah deh aku ngikut asal aku diterima gitu kan. Ya, kayak gitu ya Mbak Mira, ada mungkin yang lagi hits di kalangan generasi muda, lebih baik membahagiakan diri ya kan dengan berbagai cara apapun, karena kesehatan mental kita ini lebih penting. Terutama ketika Mbak Mira mengatakan tadi ada circle toxic. Boleh gak sih kita berpendapat seperti itu? Ya betul sih, karena kebahagiaan kita itu tanggung jawab kita sendiri. Bukan misalnya karena banyaknya gini Mbak Silvi, ada klien ya, jadi dia mau bunuh diri kalau pacarnya gak balik sama dia. Wow. Ya ini kan akhirnya menjadikan pacarnya juga sakit, dia juga sakit kan gitu kan. Jadi sebenarnya kebahagiaanmu itu tanggung jawabmu sendiri, bukan tanggung jawab pacarmu atau orang lain, orang tuamu. Aku bahagia kalau orang tuaku berubah misalnya gitu ya, atau kalau pacarku seperti ini ya kan, kalau aku dikasih ini atau apa. Jadi padahal kebahagiaanmu tanggung jawabmu sendiri. Begitupun kebahagiaan orang lain itu bukan tanggung jawabmu. Ya kan, kebahagiaan kita itu tanggung jawab kita sendiri. Dan boleh-boleh saja kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu bisa bikin kita bahagia, tapi dalam batas normal ya. Jangan sampai artinya kita merugikan orang lain. Betul. Kita menyakiti orang lain untuk kebahagiaan kita sendiri, seperti itu. Suka deh kalimat ini. Bahagiamu tanggung jawabmu sendiri, bahagia orang lain bukan tanggung jawab kita. Ya, jadi bukan kewajiban kita untuk membahagiakan orang lain sampai menyakiti diri kita sendiri. People pleaser itu tadi kan. Jadi yaudah deh aku nggak apa-apa deh, aku tersakiti misalnya gitu. Asalkan orang lain bahagia, ya itu kan nggak sehat dong. Lama-lama kita sakit kan, gitu. Oke, beberapa hari yang lalu kita sudah share ke Instagram RRI Semarang kecemasan-kecemasan masyarakat, ya kan. Saya akan bacakan, saya akan pilih satu persatu dan langsung dijawab oleh Mbak Mira dalam podcast kesehatan kali ini. Saya coba cek dulu, karena banyak ternyata ya. Banyak yang cemas, banyak yang kesehatan mentalnya terganggu. Betul ya kan. Nah ini dari Ashifa PTR _ titip pertanyaan Yamin, apa strategi efektif untuk mengatasi kecemasan berlebihan pada remaja? Oke, pada remaja. Karena konteksnya akan beda saat kita menghadapi orang dewasa ya. Remaja itu kan usianya sekitar
14 sampai 19 ya. 14 19 itu remaja akhir. Jadi di usia itu kan memang emosinya masih menggebu-gebu kayak kan? Tsunami ya, kadang tinggi tiba-tiba melo. Nah, seperti itu. Jadi amat sangat dipahami kalau mereka sebenarnya juga belum mengenali apa sih yang sebenarnya mereka rasakan gitu ya. Nah, strategi efektifnya di sini kita sebagai apa nih? Sebagai orang tua kah atau sebagai apa nih? Keluarga kah? Kalau saya lihat profilnya sih dia juga remaja. Oh, dia juga remaja. Oke. Kalau remaja biasanya kalau saya ngobrol nih sama remaja gitu ya, apa sih yang bikin mereka cemas? Biasanya ini tadi pencapaian ya, kok temanku bisa aku nggak bisa, terus nanti aku mau jadi apa ya gitu kan. Sementara biasanya orang tua di usia-usia remaja, anaknya remaja itu sudah mulai kayak kamu harus gini, nanti kalau enggak kamu nggak bisa jadi ini gitu ya kan gitu kan, kamu sekolah yang benar, kalau enggak nanti nggak bisa ini. Kalau gitu. dulu tekanan kita begitu ya gitu. Belum lagi sekarang media sosial yang bikin cemas ya. Artinya saat kita bicara strategi efektif, kita fokus dulu ke mengenali diri sendiri. Mau kita apa sih sebenarnya gitu kan. Tapi memang anak remaja kadang-kadang masih bingung Mbak Silvi. Maunya apa ya? Aku kepengen sekolah apa aja nggak tahu. Mau melanjutkan studi kemana aja nggak tahu gitu. Tapi alih-alih kita daripada kita melihat apa yang dilakukan orang lain atau mungkin pencapaian orang lain, lebih baik kita fokus kepada potensi yang kita miliki Mbak Silvi. Ya, jadi teman-teman yang remaja mungkin lebih sekarang waktunya digunakan banyak kepada mencari potensi apa sih sebenarnya yang aku miliki, kelebihan apa sih yang aku miliki, kelemahan apa sih yang aku miliki. Nah, nanti setelah kita tahu kelebihan kelemahannya nih, baru kita explore lebih dalam gitu. Karena susah loh mencari kelebihan diri itu. Karena yang paling mudah adalah mencari kekurangan kawan Anda. Kawan Anda ya. Oke, ada lagi. Ini dari namanya susah-susah ya anak zaman sekarang nih ya. WTN Beviska. Nitip pertanyaan Kak, kalau semisal anxiety atau kecemasan masih di tahap awal, apakah masih bisa dihandle oleh diri sendiri atau tetap harus ke profesional? Dan gimana nih cara membantu teman yang memiliki gangguan kecemasan? Oke, saya jawab yang terakhir dulu ya. Kalau punya teman yang mengalami gangguan kecemasan, kita kan nggak tahu nih dia paham atau enggak ya tentang cemas dan gangguan kecemasan. Tapi misalnya nih temannya cemas, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa jadi pendengarnya dia kok. Kita bisa tanya, kamu kenapa sih kok aku perhatiin ngelamun aja, atau kamu berapa hari ini kok berubah sih, beda, ada yang beda, apa sih yang kamu pikirin? Nah, sebagai teman kita tuh bisa tuh melakukan itu ya. Biasanya kita juga melatih ya tuh peer group tuh, ya kan, peer group. Biasanya kan kalau ngobrol sama guru nanti takutnya beda nih nerimanya. Kalau sama teman lebih nyaman, lebih nyaman. Nah, itu kita bisa jadi pendengar ya untuk teman kita kalau mengalami kecemasan. Terus tadi pertanyaan pertama, sejauh mana ya anxiety? Tadi kalau kita masih bisa memberdayakan diri kita sendiri, artinya kita menilai diri nih, bisa nggak ya aku lakukan sendiri gitu. Contohnya yang bisa kita lakukan sendiri ini apa? Contohnya misalnya nafas ya. Kita punya metode 478 Mbak Silvi. Nafas 4 jam, lama ya? 4 detik, nafas 4 detik, tahan 7 detik, keluarkan atau hembuskan 8 detik, perlahan. Nah, habis podcastnya nanti. Lakukan itu beberapa kali saat kita mengalami cemas atau panik ya gitu. Nah, itu biasanya kita akan lebih tenang karena saat kita cemas, nafas kita tuh pendek Mbak. Coba deh diamati, iya sih. ya kan? Nafas kita pendek, terus terengah-engah gitu ya, kayak kayak ada tekanan gitu. Nah, itu bisa coba dilakukan nafas 478 atau bisa juga nih metode lain. Teknik 54321. Wow, 54321. Ya, jadi itu fungsinya adalah kalau kita cemas itu kan kita membayangkan atau mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, kita mengkhawatirkan sesuatu yang di depan gitu, belum kejadian, kita udah takut tuh bisa nggak ya, aduh nanti bisa nggak ya gitu. Nah, kita perlu menarik diri kita untuk kembali berada di saat ini dan di sini. Oke. Ya, here and now kalau saya bilang here and now. Yuk kita here and now aja. Kamu sekarang ada di mana sih? 5 yang bisa kamu lihat. Coba tarik nafas, kemudian 5 apa yang bisa kamu lihat di ruangan ini misalnya. Ya, ada mic, ada meja, ada Mbak Silvi yang cantik, ada adiknya, ada lampu kayak gitu. Oke, 4 yang bisa kamu dengar apa?
Oke. Nanti misalnya nih saya lebih menyarankan teknik 54321 ini kita keluar nih. Jadi kita kalau bisa malah kita gabungin sama teknik yang namanya grounding. Grounding itu kita tanpa alas kaki, kita ke rumput, kita ke tanah. Nah, itu bagus banget ya. Dan banyak sekali dilakukan. Jadi kalau teknik grounding sama 54321 itu kita akan banyak mendengar. Kalau di studio kan nggak ada suara nih, ya kan? Tapi kalau di luar kita dengar suara burung, kita dengar suara mobil, saya dengar suara teman saya ngomong, saya dengar suara orang nyapu misalnya gitu kan. Nah, itu membawa kita untuk fokus di saat ini. Gitu. Nanti 3, apa yang bisa kamu sentuh gitu. Ya, 2, apa yang bisa kamu cium gitu. Nah, 1 yang bisa kamu rasakan. Gitu. Ya, itu teknik-teknik yang mungkin bisa dicoba untuk cemas yang masih ringan yang terjadi di awal ya, mungkin seperti itu. Itu 478-54321. Lama-lama kita jadi taman kanak-kanak. Oke, ada lagi pertanyaan menarik nih dari SHFRDYC. Nitip pertanyaan Min, mengapa kesehatan mental sering dianggap tabu di beberapa masyarakat? Ya, menarik, silahkan. Bener banget tuh, masih sampai sekarang pun Amin Hospital tuh masih berusaha membawa ya stigma ini supaya kesehatan mental itu sama pentingnya loh sama kesehatan fisik gitu ya. Karena kalau kita nggak akan bisa punya fisik yang sehat kalau mental kita nggak sehat. Betul. Ya kan? Begitupun sebaliknya. Nah, kalau kita sakit fisik, kita nggak terima, itu bisa membuat kondisi fisik kita juga lebih buruk gitu. Jadi ini nggak bisa dipisahin sebenarnya ya. Jadi itu yang mungkin akhirnya membuat masyarakat hadir ke kami itu sudah dalam kondisi yang berat, Mbak Silvi. Ya kan, karena nanti masa aku cuman gini aja, cuman cemas aja ke rumah sakit sih, ke Amino Hospital sih gitu. Kalau Amino masih keren, Amino Hospital. Tapi kalau masuknya RSJ gitu ya nanti. Jiwa. Nah, itu kami pun merubah nama itu pun dengan tujuan merubah stigma sebenarnya, gitu kan, merubah stigma itu. Jadi kenapa kok masih dianggap tabu ya? Karena memang kesadaran untuk kesehatan mental sendiri itu belum seperti di dunia di luar Indonesia lah gitu ya. Atau mungkin sebenarnya di dunia pun masih stigma itu masih ada. Masih ada ya. Oke, jadi kita sendiri kita yang sendiri harus membantu merubah itu semua. Nggak apa-apa kok sebetulnya ngerasa nggak bisa tidur ya kan, kecemasan berlebihan, sadar diri untuk berobat ya, Mbak Mira. Sebelum jadi lebih berat. Iya, betul sekali, karena nanti juga pengobatannya akan jauh lebih lama. Ada juga yang masuk EXEDULXX. Itu pertanyaan Min, kira-kira kebiasaan sehari-hari yang bisa mendukung kesehatan mental lebih baik apa ya? Sehari-hari ya, artinya dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Biasakan kita bangun, kita punya jadwal ya, kita punya aktivitas yang memang sudah kita jadwalkan, kayak bangun pagi. Kalau yang muslim kan biasa pagi, orang non muslim pun juga punya kok ibadah pagi tuh, doa pagi ya kan. Jadi usahakan kita mengikuti schedule itu dengan baik. Kemudian kita boleh kok punya kebiasaan exercise pagi misalnya ya kan. Kemudian ini tergantung nih aktivitasnya apa ya. Kalau sekolah gitu kan, kita bisa tuh mulai mempersiapkan sekolah, kemudian sarapan yang baik gitu kan. Kemudian tidur juga harus diperhatikan. Tidur itu kalau bisa sebelum jam 10 malam. Padahal scrollnya sampai jam 23 gitu kan. Itu kebanyakan sekarang seperti itu. Jadi sebenarnya pola pikir kita ya kan, kita juga harus pikirkan pola pikir yang positif ya kan. Kemudian jangan banyak membandingkan diri tadi. Terus pola tidur, pola olahraga ya kan. Itu memang kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang harus kita pikirkan supaya terintegrasi nih, fisiknya sehat, mentalnya juga sehat. Oke. Mbak Mira, kita masih punya 20 tahun untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Berarti generasi muda saat ini yang duduk di sekolah menengah atas atau yang kuliah itu akan menopang Indonesia di tahun 2045. Terakhir boleh sampaikan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan agar kita bisa merubah Indonesia cemas menjadi Indonesia emas. Silakan.
Untuk generasi muda nih ya yang akan membawa Indonesia Emas 2045, masa lalu itu sudah berlalu ya, sudah berlalu dan kita tidak bisa merubah itu, dan masa depan itu adalah sebuah mimpi yang akan kita capai. Tapi yang paling penting adalah kita untuk hidup dan berbahagia di saat ini gitu ya. Pentingnya untuk bahagia dan sehat secara mental adalah kita akan bisa menjadi individu yang lebih optimis ya kan, berpikir sehat dan tentunya produktif gitu. Baik, terima kasih Mbak Mira. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Semoga kita bisa mengulik lagi segala masyarakat dan mungkin kecemasannya akan berkurang ketika kita memberikan edukasi-edukasi yang baik. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu Mbak Mira. Ya, sehat juga Mbak Silvi. Pemirsa YouTube RRI Semarang, mewujudkan Indonesia Emas bukan hanya mimpi. Yang terpenting mengatasi kecemasan sejak dini. Orkestra, obrolan kesehatan terpercaya akan terus kami hadirkan untuk mendekatkan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya Silvian Sori mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.